Nah, pada soal, hitunglah beberapa rasio berikut ini dengan data yang tersedia. Nah, pertanyaan pertama yaitu rasio jenis kelamin pada desa D, di mana jumlah laki-laki adalah 2 angka terakhir dari NIM, jumlah perempuan adalah nomor urut absen. Diketahui pada soal jumlah laki-laki adalah 5, jumlah perempuan 27, yang ditanyakan rasio jenis kelamin pada desa D. Untuk mengetahui rasio jenis kelamin, kita menggunakan rumus A per B kali 100, di mana A ialah jumlah laki-laki dan B ialah 27. Nah, 5 per 27 dikali 100 ialah 18. Jadi, rasio untuk jenis kelamin pada desa D adalah 18 orang laki-laki dibandingkan dengan 27 perempuan di desa D. Nah, pertanyaan yang kedua yang ditanyakan yang kedua ialah rasio beban tanggungan atau dependensi rasio dengan jumlah penduduk di bawah 15 tahun ialah menggunakan 2 angka terakhir NIM. Jumlah penduduk di atas 65 tahun adalah nomor urut absen. Jumlah penduduk 15 sampai 65 tahun adalah 150. Diketahui berdasarkan data dari rasio beban tanggungan yang telah saya sebutkan tadi, di mana jumlah penduduk di bawah 15 tahun dengan simbol P 0 sampai 14 tahun ialah 5 berdasarkan dari 2 angka terakhir dari NIM. Jumlah penduduk di atas 65 tahun ialah P 65 tahun sama dengan 27 berdasarkan dengan nomor urut absen. Selanjutnya, jumlah penduduk 15 sampai 64 tahun yang dimana simbolnya itu P 15 sampai 64 tahun yaitu 150. Yang ditanyakan ialah rasio beban tanggungan atau dependensi rasio, yang dimana menggunakan rumus DR sama dengan P 0 sampai 14 tambah P 65 tahun per dibagi 4 P 15 sampai 64 tahun kali 100 sama dengan 5 tambah 27 dibagi 150 dikali 100, di mana 32 diambil dari 5 tambah 27 yang merupakan jumlah penduduk dari umur 0 sampai 14 tahun dan umur penduduk 65 tahun. Selanjutnya 32 dibagi 150 ialah 0,21 dikali 100 menghasilkan 21. Nah, berdasarkan data yang telah didapatkan, maka dependensi rasio atau ratio beban tanggungan dari penduduk ialah 21. Nah, selanjutnya kepadatan penduduk, di mana jumlah penduduk di wilayah desa D 2 angka terakhir dari NIM tambah 100, yang selanjutnya jumlah wilayah dalam kilometer persegi nomor urut tambah 50. Nah, diketahui jumlah penduduk di wilayah desa D atau dengan simbol P desa D sama dengan 105. 105 ini diambil dari 100 ditambah dengan 2 angka terakhir dari NIM. Selanjutnya jumlah wilayah di dalam kilometer persegi dengan simbol A dengan desa D sama dengan 77. 77 ini diambil dari 50 ditambah dengan nomor urut absen yang ke-27. Nah, yang ditanyakan adalah kepadatan penduduk di desa D. Untuk mengetahui kepadatan penduduk di desa D, kita menggunakan rumus KP atau kepadatan penduduk sama dengan P desa D atau penduduk di desa D dibagi dengan wilayah dalam kilometer persegi desa D sama dengan 105 dibagi 77 menghasilkan 1,36. Nah, 1,36 ini merupakan kepadatan penduduk di wilayah desa D dalam kilometer persegi. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat dari rasio. Nah, pertanyaan dari yang keempat ini ialah rasio anak-anak dan wanita, di mana pada soal
jumlah anak-anak di bawah umur 5 tahun, 2 angka terakhir NIM tambah 100, jumlah wanita 15-49 tahun, 2 angka terakhir dari NIM. Nah, diketahui dari soal, jumlah anak-anak di bawah umur 5 tahun ialah 105. 105 ini diperoleh dari 100 ditambah 2 angka terakhir dari NIM, di mana NIM saya 2 angka terakhirnya yaitu 05. Jumlah wanita 15-49 tahun yaitu 05 diambil dari angka terakhir dari NIM. Yang ditanyakan ialah rasio anak-anak dan wanita. Dengan menggunakan rumus P atau penduduk 0-4 tahun dibagi PF 15-49 tahun dikali dengan koefisien sama dengan 105 dibagi 5 dikali 100 menghasilkan 2100. Jadi untuk rasio anak-anak dan wanita ialah 2100. Nah, soal yang kedua yaitu hitung beberapa tingkat rate berikut ini dengan data yang tersedia. Yang pertama yang ditanyakan penduduk pertengahan tahun 2015, di mana penduduk akhir tahun atau nomor urut tambah 1 juta. Yang kedua yang diketahui penduduk awal tahun 2 angka terakhir dari NIM ditambah dengan 1 juta jiwa penduduk pada tahun pertengahan 2015. Diketahui pada soal yang telah saya sebutkan tadi, saya ulang, penduduk akhir tahun dengan simbol P1 ialah 1.027. Yang selanjutnya penduduk awal tahun dengan simbol P2 1.005 jiwa penduduk pertengahan tahun 2015. Yang ditanyakan ialah penduduk pertengahan tahun 2015. Nah, untuk mengetahui penduduk pertengahan tahun 2015, kita menggunakan rumus PM atau penduduk pertengahan tahun 2015 sama dengan P1 tambah P2 dibagi 2. Nah, P1 ini merupakan penduduk awal dan P2 itu merupakan penduduk akhir. Nah, 10.027 jiwa ditambah 1.005 jiwa dibagi dengan 2 ialah 20.032 jiwa dibagi dengan 2 menghasilkan 10.016 jiwa. Jadi, penduduk pertengahan tahun pada tahun 2015 ialah 10.016 jiwa. Nah, selanjutnya tingkat kelahiran kasar. Nah, untuk mengetahui tingkat kelahiran kasar pada tahun 2015 kita menggunakan hasil dari jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2015 yaitu 10.016 jiwa. Nah, jumlah kelahiran di suatu daerah juga sebanyak 2 angka terakhir NIM tambah 100.000. Nah, pada jumlah kelahiran yang ditambah dengan 2 angka terakhir NIM menghasilkan 10.016 jiwa. Nah, yang ditanyakan merupakan jumlah atau tingkat kelahiran kasar pada tahun 2015. Kita menggunakan rumus CPR sama dengan B per PM dikali koefisien atau 1000. CPR ini merupakan tingkat kelahiran sama dengan jumlah kelahiran dibagi dengan penduduk pertengahan tahun 2015. Nah, 105 juta jiwa dibagi 10.016 jiwa kali 1000 sama dengan 10. Jadi, pada tahun 2015 tiap 1000 penduduk terdapat kelahiran bayi sebanyak 10 jiwa. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kalah. Nah, selanjutnya tingkat kematian kasar, di mana tahun 2015 pada tahun pertengahan 2015 itu terdapat penduduk 1.016 jiwa dan jumlah kematian di suatu desa sebanyak nomor urut ditambah 100 juta jiwa yaitu 100.027 juta jiwa. Nah, untuk mengetahui tingkat kematian kasar pada wilayah D atau desa D, kita menggunakan rumus CDR atau tingkat kematian sama dengan D atau death kematian dibagi dengan PM atau pertengahan tahun 2015 dikali dengan koefisien atau 1000. Nah, death atau kematian ialah 100.027 juta jiwa
100.027 jiwa dan dibagi 10.016 jiwa dikali dengan 1000 menghasilkan 10. Jadi pada tahun 2015 itu tiap 1000 penduduk terdapat kematian sebanyak 10. Nah, pertanyaan yang ketiga, hitunglah berapa proporsi dari persentase penduduk perempuan dengan data berikut. Di mana yang diketahui pada soal jumlah penduduk perempuan, dua angka terakhir NIM tambah 100.000 ialah 100.005. Nah, seluruh penduduk perempuan dengan nomor urut ditambah 10 juta ribu ialah 10.027.000. Yang ditanyakan adalah proporsi dan persentase penduduk. Di mana untuk mengetahui proporsi dari penduduk perempuan, kita menggunakan rumus yaitu jumlah penduduk perempuan dibagi dengan jumlah seluruh penduduk perempuan, yaitu 100.005 dibagi dengan 10.027.000 menghasilkan 0,010. Nah, untuk mengetahui persentase penduduk perempuan di suatu wilayah tersebut, kita menggunakan rumus A dibagi A tambah B kali 100 ialah 100.005 dibagi dengan 100.005 tambah 10.027.000 dikali 100 menghasilkan 9%. Jadi proporsi dan persentase penduduk di perempuan di wilayah tersebut ialah 9%. Nah, selanjutnya kita dapat lihat di soal ialah hitung laju pertumbuhan penduduk agar kita bisa memprediksi jumlah penduduk di masa yang akan datang. Nah, pada soal terdapat soal cerita. Nah, pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten D ialah 10.005.000. Kemudian pada tahun 2020 jumlah penduduknya itu bertambah di Kabupaten D menjadi 1.027.000 jiwa. Berapakah laju pertumbuhan penduduk geometrik Kabupaten D per tahun? Nah, teman-teman, untuk mempermudah kita menjawab laju pertumbuhan, kita terlebih dahulu mengetahui jumlah penduduk tahun 2019 yaitu 1.005.000 jiwa dan jumlah penduduk tahun 2020 yaitu 1.027.000 jiwa. Nah, yang ditanyakan ialah laju pertumbuhan penduduk geometrik. Nah, untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk geometrik, kita menggunakan rumus R sama dengan PT dibagi dengan PO pangkat 1 per T dikurang dengan 1. Nah, R ini ialah laju pertumbuhan, PT ialah pertumbuhan maksud saya penduduk di tahun awal, penduduk di tahun akhir, dan P0 ini ialah penduduk di tahun awal. Nah, sedangkan seperti ini ialah T-nya itu jangka waktu dikurang dengan 1. Nah, selanjutnya di mana PT ialah 1.027.000 dibagi dengan 1.005.000. Di sini 1 per T ialah T-nya itu 1, jadi 1 dibagi 1 menghasilkan 1. Nah, ketika 1 ini dikali masuk dengan 1.027.000 dan 1.005.000 akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi langsung saja 1.027.000 ini dibagi dengan 1.005.000 akan menghasilkan 1.002.000. Nah, 1.002.000 ini 1.002 jiwa ini dikurang dengan 1 akan menghasilkan 0,00002 ialah menghasilkan dengan persentase. Untuk mencari persentase pada laju pertumbuhan ialah 0,002%. Nah, jadi kita sudah dapat laju pertumbuhan penduduk antara tahun 2019 ke 2020 hanya 0,002% saja. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat pada soal ialah hitunglah nilai pro rating dari studi kasus berikut ini. Nah, terdapat tabel ini ialah jumlah penduduk menurut kelompok umur sebelum dan setelah pro rating.
Nah, pada tabel terdapat beberapa kelompok umur mulai dari 0 sampai 4, 5 sampai 9, 10 sampai 14 dan seterusnya. Nah, untuk sebelum pro rating ini dalam tabel ialah 8.000 untuk umur 0 sampai 4 tahun ialah 8.462 untuk sebelum pro ratingnya, dan untuk setelah pro ratingnya itu 8.463. Nah, teman-teman, untuk mengetahui dari nilai pro rating dari kasus ini, kita dapat menggunakan dua cara, di mana kita dapat menggunakan R sama dengan sebelum pro rating, maksud saya total dari sebelum pro rating 47.494 dibagi dengan total dari sebelum pro rating 47.494 dikurang 5, di mana 5 ini merupakan angka terakhir dari NIM saya, itu 05. Dan cara kedua, kita juga dapat menggunakan cara yaitu nilai dari sebelum pro rating ialah 8.462 ditambah dengan nilai dari sebelum pro rating 8.462 dibagi 47.434 dikali 5. Nah, hasil yang diperoleh sama. Kita menggunakan cara yang pertama. Misalnya 47.494 dibagi 47.494 dikurang 5 menghasilkan 10.206 jiwa, yang menghasilkan dimana 1.206 ini dikali dengan angka sebelum pro rating 8.462 dibagi 8.463. Nah, nilai dari 8.463 ini ialah nilai pro rating dari kasus tersebut.